warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Halo teman-teman semuanya, marhaban ya Ramadan. Ketemu lagi dengan aku Naila, tentunya di podcast kesayangan kita, The Podcast. Pada episode kali ini nih teman-teman, sesuai dengan hawa-hawa Ramadan, kita bakal bahas kualitas pribadi muslimah. Tentunya aku nggak bakal sendiri. Hari ini aku akan ngobrol bersama dengan ibu kita yang cantik. Ada Ibu Dr. Haji Lulu Fikri Zuhria MAG. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eh, Naila kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan di awal nih Bu, Iya. kita akan berbicara tentang kualitas pribadi muslimah. Iya. Ngomong-ngomong kualitas pribadi muslimah nih Bu, Mhm. bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dari tema ini tuh bagaimana? Jadi kualitas pribadi muslimah atau manusia itu yang seperti apa Ibu? Iya. Baik, terima kasih Mbak Iya. Naila. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini ya Mbak Naila. Saya Iya. juga kenal Mbak Naila. Nah, kalau ditanya apa kualitas pribadi muslimah itu sendiri, sebenarnya nggak lepas dari kualitas pribadi muslim secara umum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan dalam konteks kemanusiaan. Ya, ada ayatnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kamu semuanya itu adalah yang paling bertakwa. Jadi nggak peduli laki-laki atau perempuan, yang paling bertakwa itulah yang mulia. Nah, dalam konteks kualitas pribadi muslimah tadi yang bisa juga untuk konteks kualitas pribadi muslim, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa manusia itu dari sisi kualitas bisa memilih ahsani takwim atau aswala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Dalam surah At-Tin ayat 4 dan 5. Jadi manusia sebenarnya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana tentunya tuntunan yang paling baik oleh agama kita Islam itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi yang ahsani takwim, manusia yang memang tinggi derajatnya, jangan sampai aswala safilin, manusia yang rendah derajatnya gitu. Wah. Oke. Lalu lalu nih Ibu, membahas tentang kualitas pribadi yang baik itu tadi ya Ibu, Mhm. bagaimana sih kita ini sebagai manusia untuk mencapai hal itu Ibu, bagaimana? Iya, untuk mencapai kualitas pribadi tentunya yang ahsani takwim tadi ya Mbak Naila, sebenarnya Allah itu sudah memberikan potensi kepada manusia, gitu ya. Potensi itu berupa apa saja? Misalnya kalau kita lihat dari kejadian atau unsur penciptaan manusia, itu ada kalau menurut Profesor Quraisy Shihab, ahli tafsir, itu proses penciptaan manusia itu manusia diciptakan dari debu tanah dan juga roh ilahi, gitu ya. Mmm. Kalau manusia itu daya tariknya lebih kepada debu tanah ini, Mhm, maka atau tanah ya, mhm. maka manusia itu cenderungnya kepada hal-hal yang nggak baik. Jadi rendah derajatnya. Sebaliknya kalau dia mengoptimalkan atau daya tariknya lebih kepada ruh ilahiyah, maka dia akan tinggi derajatnya. Yang ruh Mmm. ilahiyah itu yang bagaimana gitu Iya. pertanyaannya ya. Mmm. Kalau lebih berat ke ruh ilahiyah itu seperti malaikat. Jadi mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kapasitasnya apa namanya sebagai makhluk gitu ya. Tetapi Allah sebenarnya nggak menginginkan itu. Allah itu melihat manusia atau menginginkan manusia itu apa ya, mengcombine Mhm. antara debu tanah tadi dan Mhm. roh ilahiyah Mmm. gitu. Dan untuk itu Allah sudah menyiapkan 4 daya pada diri manusia itu.
Daya apa saja? Ada daya tubuh, ada daya hidup, ada daya akal, dan ada daya kalbu. Gitu. Ah, Mau tahu Mbak Naila gitu, eee, daya tubuh itu apa gitu? boleh Ibu Iya, mungkin ya, kita ya. dijelaskan daya tubuh itu yang seperti apa? Iya, jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan, manusia, potensi yang luar biasa. Daya tubuh itu daya untuk, apa namanya, mengembangkan fisik kita Mhm. atau, mempertahankan kebaikan fisik kita, gitu ya. Termasuk memfungsikan organ tubuh kita secara baik, itu bagian daya tubuh. Misalnya kalau kita sakit, gimana caranya, tubuh kita ini bisa bertahan baik sebagaimana, yang sudah diciptakan, yang Allah kebaikan dalam tubuh kita. Mmm. Kalau kita terlalu banyak gula, kalau Mbak Naila sih anak muda, saya kira nggak ada gula. Kalau orang-orang tua terlalu banyak gula, ya gimana caranya supaya nggak terlalu banyak gula, Gula, gitu. Gimana seperti caranya supaya nggak terlalu banyak lemak gitu, ada daya itu pada diri manusia dan ah, itu adalah ciptaan seperti Allah, itu, Ibu. gitu. Ada lagi Mbak Naila, daya daya tubuh, daya hidup. Kayak hidup. Nah, daya hidup itu adalah, sebuah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah bahwa kita itu manusia sebaiknya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ah, Nah, manusia yang baik itu adalah manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan yang bagaimana? Tentunya lingkungan yang baik ya Mbak baik. Naila, bukan yang jelek ya. Iya. Lingkungan yang baik. Jika manusia bisa mengembangkan apa namanya, potensi penyesuaian diri ini yang pada diri manusia, maka dia termasuk orang yang baik. Nah, seperti Ya, itu. ada lagi daya Apa? akal Mbak Daya Naila. Ya, akal. daya akal itu Allah memberikan Mhm. potensi kepada manusia itu akal pikiran. Nah, manusia harus mengoptimalkan. Punya akal kok gak dioptimalkan, gitu ya. Jadi manusia harus mengembangkan intelektualitasnya. Mmm, Gimana caranya? Banyak belajar, banyak baca buku, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, iya. mengikuti kajian-kajian agama. Itu bagian dari upaya manusia mengoptimalkan daya akal yang sudah diberikan oleh Allah kepada Ah, kita. seperti itu. Iya, satu lagi Mbak Naila, Apa itu, Bu? daya kalbu. Daya Nah, kalbu. ya, Daya kalbu itu yang seperti apa, Ibu? iya, daya kalbu ini, potensi yang diberikan atau daya yang diberikan oleh Allah, Mhm. kita ini bermoral ya, manusia Bermoral. yang berakhlak Oke. gitu ya. Maka harus, mengoptimalkan daya kita, daya kalbu kita Mhm. dengan akhlak yang baik gitu Ah, ya. seperti itu. Gitu Mbak Naila. Wah, ternyata banyak sekali Jadi ya, Ibu, gimana caranya kualitas pribadi yang baik? Ya mengoptimalkan daya yang sudah diberikan oleh oleh Allah Allah itu, gitu. waduh, sesuai dengan, bulan yang saat ini kita sedang jalani nih, Bu, Iya. bulan Ramadan. Mungkin bisa kita diberikan satu atau 2 upaya dalam konteks Ramadan, bagaimana cara kita, untuk, membuat diri kita ini menjadi kualitas pribadi yang lebih baik lagi, Ibu? Iya, tentu gitu Mbak Nela. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, Mmm, bulan di mana kita dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. iya Apapun yang kita kerjakan yang baik iya, akan dilipat gandakan. gandakan. Maka yang kalau kita kembali kepada daya-daya tadi gitu Iya, ya, dan untuk menciptakan kualitas pribadi yang baik, muslimah yang iya, baik, muslimah yang baik. tentu kita harus mengoptimalkan lagi daya-daya Mmm, misalnya daya daya akal. Nah, di bulan Ramadan ini harusnya kita lebih banyak mengkaji ya, mengkaji misalnya kuliah, saya pikir nggak menjadi masalah ya iya, kalau bulan Ramadan. Nah, kemudian banyak mengikuti kajian agama, memperbanyak amal ibadah gitu ya, mengkaji kalau daya akal seperti itu, memperbaiki akhlak daya kalbu kita iya, gitu ya. mmm, Kemudian juga, daya tubuh. daya Ya, tubuh. meskipun Ramadan kita harus sehat ya, dan itu tuntunan agama sebenarnya kita harus Iya, sehat. Kalaupun sakit gimana
caranya itu sudah ada. Islam sudah memberikan pedoman kalau kita sakit itu bagaimana caranya untuk puasa. Saya kira Islam sudah ada karena Islam itu tidak juga memberatkan bagi kaumnya gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk perempuan terutama untuk Iya. muslimah saya kira eh ya untuk muslimah pun sama seperti manusia pada umumnya ya. Terlepas dari dalam ranah dia bekerja pada ranah domestik maupun Mhm. publik gitu ya. Muslimah ini harus aktif juga mengembangkan daya-daya yang sudah kita bahas tadi atau Ibu Baik. jelaskan tadi. Seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Gitu. itu merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan ya, Ibu. Betul. Teman-teman, jangan lupa yang sudah disampaikan dari Ibu Lulu itu bisa diterapkan kembali ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga share seluruh video dari podcast kami. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.